Hendak kemana engkau pergi, wahai virus atau wahai wabah? Kemudian wabah itu pun berkata, aku diutus oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. 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 Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa dahsyat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, dan berjutaan nikmat-nikmat yang lain yang masih tidak bisa kita hitung ya, tidak bisa kita hitung berapa jenis nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Dan alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita akan sedikit mengulas atau membahas tentang wabah. Percaya atau tidak bahwasanya pada zaman dahulu itu wabah itu sudah pernah ada, dan bahkan salah satu waliullah itu pernah berdialog atau pernah bercakap langsung dengan wabah. Waduh, Masya Allah, subhanallah ya, begitu dahsyatnya Allah memberikan karunia kepada hamba-hambanya, kepada para waliullah. Bahkan salah satu waliullah ini pernah berbicara langsung atau bercakap dengan salah satu wabah pada saat itu ya, pada zaman dulu. Karena wabah itu tidak terjadi bukan kali pertama pada saat ini, cuman pada zaman dahulu itu pernah terjadi salah satu wabah namanya taun, dan itu terjadi di kota Damaskus selama 2 tahun kalau nggak salah ya, insya Allah. Dan sekali lagi tidak lupa juga mudah-mudahan dari teman-teman yang lagi nonton ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik temannya, keluarganya, saudaranya. Barangkali ada yang sedang sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kelimpahan rezeki yang melimpah, rezeki yang banyak, rezeki yang penuh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita akan sedikit mengulas atau mendukil tentang wabah ya. Kita akan mengutip dari salah satu kitab Hilyatul Auliya Fit Tabaqat Al-Asfiyah, salah satu karya dari Abu Nuaim Al-Asfani ya. Salah satu kitab Hilyatul Auliya Fit Tabaqat Asfiyah, karya dari Abu Nuaim Al-Asfani. Di situ dijelaskan bahwasanya ada segerombolan junullah sedang berjalan, kemudian di tengah perjalanannya bertemu dengan salah satu waliullah, dan mulailah terjadi percakapan di situ. Saat bertemunya salah satu waliullah itu dengan junullah atau salah satu wabah taun, maka waliullah itu pun berkata, hendak kemana engkau pergi, wahai virus atau wahai wabah? Kemudian wabah itu pun berkata, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke kota Damaskus. Kemudian waliullah itu pun bertanya kembali, berapa lama engkau di sana dan akan menjangkit atau menelan berapa korban? Kemudian wabah itu menjawab, aku akan berada di kota Damaskus selama 2 tahun dan aku akan menelan 1000 korban. Subhanallah ya, begitu banyaknya ya kan. Hingga suatu ketika terjadilah salah satu wabah yang namanya taun di kota Damaskus. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Ketika waktu berjalan, waktu bergulir selama 2 tahun, ternyata yang terkena wabah tersebut, korban dari wabah tersebut itu jumlahnya 50.000 ya kan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan ya, atas izin Allah, waliullah itu bertemu kembali setelah 2 tahun, bertemu kembali dengan bertemu kembali dengan wabah tersebut ya kan. Kemudian waliullah itu pun kembali bertanya, wahai wabah,
bukankah dulu engkau pernah berjanji atau berkata kepadaku bahwasanya setelah 2 tahun itu engkau akan menelan korban atau menjangkiti 1.000 orang. Tapi kenapa pada kenyataannya engkau telah menelan korban sampai 50.000? Kemudian wabah itu pun kembali menjawab dengan sangat jelas sekali, wahai waliullah, saya diutus oleh Allah untuk ke kota Damaskus untuk menjangkiti hanya 1.000 orang. Terus yang ke 49.000-nya, orang yang 49.000 orang itu meninggal karena panik dan karena kekhawatiran atau ketakutan yang berlebih, atau sering dikatakan yaitu khawatir syadidah, khawatiran yang berlebih. Jadi sekali lagi, yang 1.000 itu meninggal hanya karena wabah tersebut, tetapi 49.000-nya meninggal karena panik dan ketakutan yang berlebih. Masya Allah, subhanallah ya, luar biasa banget. Jadi di sini kita bisa mengutip bahwasanya dari percakapan salah satu waliullah tersebut dengan wabah, bahwasanya kita dalam keadaan seperti ini, keadaan yang di negara Indonesia ini sedang terkena wabah yang sangat luar biasa dahsyat, sangat mengganggu aktivitas kita dan menjadi sebuah momok yang sangat menyeramkan, seolah-olah orang yang terkena virus COVID-19 atau corona ini. Sekali lagi saya menghimbau buat teman-teman tetap ikuti apa yang pemerintah sudah terapkan, dan yang nomor 1 jangan panik. Sekali lagi jangan panik. Kita harus tetap waspada. Kita harus tetap ikhtiar dengan menjaga kebersihan, selalu rajin untuk mencuci tangan, pakai masker, dan hindari kerumunan-kerumunan yang memungkinkan untuk terjadi penularan wabah. Ya, tapi sekali lagi jangan sampai kita dalam keadaan panik, karena panik itu adalah 50% dari penyakit. Tapi apabila kita tenang, kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, dan kita yakin bahwasanya tidak ada sesuatu yang terjadi apapun di dunia ini tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita tenang, dengan kita tetap waspada, maka dari situlah 50% dari kesembuhan akan ada di dalam diri kita semua. Jadi satu yang akan saya tekankan kepada semua teman-teman yang lagi nonton video ini, jangan sampai panik, tetap tenang, tetap waspada, dan ikuti apa yang telah diterapkan oleh pemerintah. Pakai masker, kita jaga jarak, dan hindari kerumunan-kerumunan yang memungkinkan untuk terjadinya penularan virus ini. Dan ini ternyata subhanallah ya, ternyata pada zaman dulu di kota Damaskus pun pernah terjadi wabah, yaitu wabah taun. Dan ini saya dukil dari salah satu kitab Hilyatul Auliya fit Tabaqat Al-Asfiyah, salah satu karya dari Abu Nuaim Al-Asfani. Mudah-mudahan sedikit banyaknya ini bisa bermanfaat buat teman-temanku semua, dan yang lagi nonton ini juga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan atau kekurangan kata atau kelebihan kata dari saya, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya adalah seorang hamba yang masih fakir ilmu, yang masih sangat kurang dengan ilmu, dan jika ada kebenaran maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih udah nonton video ini. Nun wal qalami wa may yashkurun. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Sehat selalu, dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe, share juga jika menurut kalian ini video bermanfaat. Silahkan di-share ke sahabat-sahabat kalian, ke teman-teman kalian, atau share kemanapun yang kalian inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.